berdua Inventory. Saya Marsida, Saya Geo, Saya Erlina. saya Ana Lucy. Di sini kami akan menjelaskan sedikit tentang pengelolaan manajemen logistik di rumah sakit dan manajemen logistik era JKN. Manajemen logistik rumah sakit. Keberhasilan pengelolaan logistik rumah sakit tergantung pada kompetensi dari manajer logistik rumah sakit. Manajemen logistik juga harus mampu mengantisipasi kejadian darurat, membuat skala prioritas, serta melakukan perubahan yang dibutuhkan untuk pencapaian tujuan umum rumah sakit. Manajemen logistik harus mampu mencapai efisiensi dan efektivitas. Tujuan manajemen logistik rumah sakit yaitu tercapainya visi misi rumah sakit, terciptanya pelayanan rumah sakit dengan mutu yang prima, terciptanya kepuasan dan loyalitas customer rumah sakit pada customer eksternal dan customer internal, terciptanya rantai nilai atau value chain. Proses manajemen logistik yang pertama, perencanaan, penganggaran, pengadaan, penyimpanan, penyaluran atau distribusi, dan yang terakhir, pengendalian. Logistik dalam rumah sakit bermula dari perolehan dan berakhir dengan dokumen penuh dari usaha pembedahan dan pengobatan. Sehingga dapat dikatakan bahwa manajemen logistik dalam lingkungan rumah sakit adalah suatu proses pengolahan secara strategis terhadap pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, serta pemantauan persediaan barang yang diperlukan bagi produksi jasa rumah sakit. Menurut bidang pemanfaatannya, bahan dan barang yang harus disediakan di rumah sakit dapat dikelompokkan menjadi 1. Logistik obat. Logistik obat meliputi aktivitas logistik yang terkait dengan obat yang digunakan dalam proses pelayanan kesehatan di rumah sakit. 2. Logistik alat kesehatan adalah kegiatan logistik yang terkait dengan alat kesehatan yang digunakan dalam pelayanan kesehatan di rumah sakit. 3. Logistik food and beverage adalah kegiatan logistik yang terkait dengan pelayanan gizi baik untuk pasien ataupun untuk karyawan rumah sakit. 4. Logistik bahan habis pakai adalah kegiatan logistik yang terkait dengan bahan-bahan yang dikategorikan sebagai bahan habis pakai. 5. Logistik barang kuasai adalah kegiatan logistik yang terkait dengan barang kelengkapan administrasi rumah sakit. 6. Logistik peralatan medis dan non-medis adalah kegiatan logistik yang terkait dengan peralatan medis dan non-medis yang digunakan dalam memberikan pelayanan kesehatan. 7. Logistik sarana dan prasarana gedung adalah kegiatan logistik yang terkait dengan sarana dan prasarana gedung rumah sakit. 8. Logistik linen adalah kegiatan logistik yang terkait dengan bahan kelompok linen. Pelayanan logistik di era JKN. Sebelumnya, pelayanan rumah sakit melakukan pemasaran dan menentukan target pasar yang akan dilayani. Pelayanan yang disediakan, harga yang ditawarkan, promosi, dan distribusi atau logistik yang disediakan. Pelayanan yang ditawarkan terkait dengan brand. Rumah sakit menawarkan produk berupa jasa pelayanan dokter umum dan dokter spesialis. Ada pasien yang mencari rumah sakit, tidak memilih dokternya. Ada yang mencari dokternya dimanapun dokter itu praktik. Dan ini menjadi tantangan bagi rumah sakit bagaimana menarik perhatian pasien dengan pelayanan jasa rumah sakit tanpa tergantung pada dokternya. Namun, pada era Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN, pasien peserta JKN tidak bisa lagi memilih dokter. Sebelum ke rumah sakit sebagai fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjut FKTL atau pemberi pelayanan kesehatan PPK 2 yang hanya menerima rujukan dari fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama FKTP atau PPK 1. Jumlah peserta JKN yang dilayani rumah sakit semakin meningkat hingga mencapai 80%.